Ya, sudah di segmen terakhir tapi masih ada waktunya dan masih semangat ya Pak Rudi ya. Masih semangat. Oke, nah bicara sekarang mengenai TV digital ini juga menarik nih karena kan masyarakat juga menunggu-nunggu dan kita melihat bagaimana infrastruktur sudah mau dibangun, sudah berjalan begitu ya. Tapi kok belum muncul juga, masih muncul tapi beberapa begitu nih. Apa ada kendala? Sudah ada uji coba di 12 kota. Pemerintah, saya tidak akan pernah berhenti, saya tidak akan menunggu regulasi untuk memberi ruang inovasi kepada Indonesia, kepada masyarakat. Saya beri ruangnya terus. Memang secara struktural kita harus merevisi undang-undang penyiaran karena ini inisiatifnya DPR. Kami menghormati, menunggu proses yang ada di DPR. Tapi kami patok begini, tahun 2020 harus sudah terjadi automatic switch off. Karena dengan 2020 sampai 2026 kalau terjadi automatic switch off, itu GDP kita itu akan bertambah kurang lebih 30 miliar dolar. Ya, kami punya perhitungannya semua. Akan menambah 200.000 lebih, 100.000 lebih bisnis baru. Akan menambah lapangan pekerjaan baru. Kalau kita cepat-cepat menetapkan automatic switch off, digital dividennya ditetapkan gitu ya. Nah ini memang beberapa isu utamanya adalah bagaimana mengoperasikan multiplexers gitu ya. Nah kita juga harus melihat tidak hanya istilahnya hanya melulu untuk teknologi yang baru, kita tidak bisa melihat meninggalkan yang lama. Nggak bisa, yang lama juga harus di take care. Tapi juga yang lama tidak boleh membuat ini sebagai disandera, nggak boleh. Ini republik, dihalangi gitu betul. Jadi harus ada nanti bagaimana proses transisinya ini dan terpenting nanti sustainability yang sudah ada. Ya, jadi kita harus perhatikan ini semua. Tapi intinya tidak ada boleh menghalangi yang namanya migrasi kepada digital. Ini rakyat kasihan gitu loh. Sekarang aja udah coba udah banyak. Udah banyak laku yang namanya set-top box gitu. Dan pemenangnya adalah sebetulnya konten nantinya, bukan yang punya infrastruktur. Apakah memang misalnya para user ini masih bicara nantinya adalah perang konten, mereka masih belum siap atau sejauh mana? Jangan-jangan hanya di kota saja, di daerah apa di mana? Balulu. Bisnis televisi itu perang untuk mendapatkan iklan. Sebentar lagi iklan itu nggak akan dipasang di televisi, iklan larinya ke OTT. Kita sudah punya yang namanya exchange, ya. Exchange itu sistem exchange dari advertising, advertising exchange, ya. Jadi orang itu nyimpennya, saya ke advertising exchange, saya minta di lokasi mana, di geografis mana, usia berapa dan lain sebagainya. Udah bisa, televisi kan nggak bisa begitu. Televisi yang free to air ya gebiah-uyah aja gitu loh. Semua akan berpindah, itu akan shift. Ini tidak bisa dihindari. Ya, karena ini kan di negara ASEAN kita ini yang terlambat, terlambat. Dan pembahasan untuk melakukan revisi undang-undang penyiaran ini sudah lebih dari 5 tahun lalu, tapi belum selesai. Tapi ya kita tunggulah, kita hormati teman-teman di DPR yang memproses ini. Mudah-mudahan akhir tahun ini selesai. Artinya selesai itu draftnya disampaikan oleh teman-teman di DPR kepada pemerintah untuk segera dibahas. Oke, baik. Nah kalau sekarang kita bicara yang lebih santai nih Pak, bicara mengenai kekinian. Sejauh mana sih Kominfo ini kekinian kalau bisa dikatakan seperti itu? Tadi lihat dari luar nggak? Iya. Ada yang beda gedungnya? Rame karena dengan ini harus menjadi landmark ya. Apalagi kita menyongsong Asian Games. Saya bilang rubah. Gedungnya harus dirubah. Lebih berwarna-warni. Warna-warni itu kan warnanya karena dari unsur Asian Games ya, logo Asian Games. Gedung ini harus menjadi landmark untuk Asian Games. Gedung RRI itu kan dindingnya kosong. Saya bilang bikin mural. Kalau dilihat itu satu dinding penuh mural kaitan dengan Asian Games. Itu hanya secara fisik. Tetapi yang lebih penting spirit, semangat, melayani lebih baik. Apa? Satu, ya. Tahun 2015 kami keluarkan 6 peraturan Menteri Kominfo yang memangkas proses berkepanjangan dari perizinan. Perizinan televisi yang tadinya 80 hari di Kominfo tinggal 20 hari. Dan tidak perlu menteri semua tanda tangan. Cukup ke dirjen. Ya. Tapi untuk governance yang baik, nanti setiap 3 bulan dirjennya lapor ke saya. Semua harus cepat, pelayanan cepat. Pemerintah fokus tahun 2018 semua izin yang dikeluarkan oleh kementerian lembaga harus online. Jadi semuanya harus cepat, semuanya berubah. Dan ini instruksi presiden. Ya. Maret 2018 perizinan online. Uji coba Januari 2018. Iya, Indonesia ini harus
kompetitif. Indonesia ini berkompetisi dengan negara lain. Masyarakatnya juga harus kita ajak mempunyai semangat kompetitif, gitu. Semangat berubah. Baik, termasuk tadi katanya harus mereka harus punya sosial media. Tadi juga mengatakan sering virtual office meeting begitu ya. Jadi tidak harus ketemu meeting jam berapa mengumpulkan. Jadul itu, meeting zaman now kan lewat virtual bisa. Oke, baik. Pak Rudi, ini menarik juga pertanyaannya adalah kenapa sih dipanggilnya Chief RA gitu? Apa sih saya nggak tahu sejarahnya itu? Saya nggak tahu terus terang ya, saya nggak tahu. Mungkin saya juga manggil kan saya gaulnya sama investment bankers. Biasanya saya panggil Chief kayak gitu ya. Mungkin lama-lama muka panggil. Saya pikir ya udahlah, selama mereka seneng kerjaan selesai, oke lah, nggak apa-apa lah. Atau nggak ada ongkosnya juga bagi saya, dan bikin orang seneng ya oke aja. Yang penting kerjaannya selesai. Mau manggil apapun, manggil Bung, manggil apa, kerjaan selesai nggak? Kalau kerjaan selesai, boleh saya panggil Bung, panggil apa terserah. Jadi siapapun bisa memanggil ya, Chief RA gitu ya, tidak kemudian. Kemarin dipanggil ini, mohon maaf bukan ini ya, dipanggilnya sama Kiai Said Agil Siraj gitu ya. Ini apa, Kiai Honoris Causa. Iya, ini Kiai Honoris Causa harus diantar. Ya udahlah, selama teman-temannya Nadine pada saat itu namanya senang dan memberi nilai tambah, kenapa enggak lah? Nyenengin orang kan pahala. Iya, nyenengin pahala ya. Oke, baik, tadi termasuk artinya Pak Rudi ini cukup gaul gitu ya. Tadi katakan pernah mendapatkan bully di Twitter gitu. Tapi cukup santai gimana sih? Karena kan tidak semua orang bisa santai bersosial media gitu. Menanggapi haters atau dibully. Ya, kenapa? Kalau haters ya haters gitu. Saya dibully waktu nutup Telegram. Tapi begitu firm, begitu Pavel Durov kesini, itu hilang sendiri. Pavel Durov saya bilang, saya kirim email pribadi, Pavel, saya bilang ini beresin kayak gini-gini. Kalau Anda datang, saya ajak makan siang, makan malam nih, saya bilang. Ini pasar Indonesia besar nih, saya bilang. Datang dia, saya ajak makan siang dia. Berdua sama dia. Ya udah, datang ke sini, ketemu wartawan. Akhirnya bulinya turun sendiri. Jadi kita itu melawan bully itu tidak boleh dengan emosi, dengan dibalas segala rupa. Kalau nggak benar nanti juga hilang. Tapi dengan bukti, dengan kerja, dengan deliverables, dengan hasil. Orang nggak akan nilai dengan hasil gitu loh. Oke, ini menyambung tadi masalah Telegram. Apakah mungkin para operator-operator yang dari misal Telegram, WhatsApp atau misalnya Facebook dan segala macamnya itu mereka memiliki seperti perwakilan office di Indonesia? Sebaiknya begitu. Karena apa? Karena kan ada 3 isu di peraturan menteri yang akan kami keluarkan. Pertama, masalah customer service. Mereka harus bisa melayani lebih baik. Kedua, masalah hak dan kewajiban secara hukum. Ketiga, masalah pajak, masalah fiskal. Mau bayar pajak gitu loh. Ya, masa teman-teman saya yang nasional aja yang bayar pajak di Indonesia mereka nggak bayar pajak? Ya, bayar pajak lah maksudnya. Nah, ini kita akan dan pendekatan juga tidak boleh pendekatan mentang-mentang. Kita berada di internasional, ya, artinya kita menjadi bagian dari ekosistem internasional. Kita harus ada pendekatan bisnis. Tapi yang lebih penting kan istilahnya airnya nggak keruh, ikannya ketangkap. Tapi sejauh ini so far ada kendala atau pihak mereka? Ya itulah, kadang-kadang kita harus keras, kadang-kadang kita juga pendekatannya soft gitu. Ya kalau saya sih kalau bisa soft kenapa harus keras gitu kan. Tapi kan kita punya punya kedaulatan gitu loh. Ya, kalau memang harus keras ya keras, buktinya kalau memang harus diblok. Tapi kalau memang tidak ya tidak gitu loh. Justru kita harus fasilitasi bisnis kok. Oke. Baik, mungkin terakhir closing statement atau harapan juga, ini kan masih ada tahun-tahun berikutnya yang belum diselesaikan, masih ada PR-nya, mengharapkan dari masyarakat. Saudara-saudara pemirsa di Jakarta khususnya, pemerintah tidak akan memberhentikan pembangunan infrastruktur TIK. Justru akan melakukan akselerasi. Program Palaparing yang menyatukan Indonesia dari sisi sistem informasi. Artinya internet kecepatan tinggi itu harus menjangkau semua kabupaten kota madya di Indonesia, setidaknya ibu kotanya, dan itu akan mulai dioperasikan tahun 2019. Kita akan lebih mengkoneksikan yang namanya sekolah, yang namanya perguruan tinggi, yang namanya puskesmas, yang namanya desa, akan kita bangun satelit sendiri. Jadi dari sisi konektivitas kita harus segera mempercepat melakukan pembangunan. Nah, disinilah nanti masyarakat bisa memanfaatkannya untuk mengirim konten. Pesan saya, kontennya konten yang baik-baik, yang positif-positif, jangan yang negatif. Kalau menerima konten, informasi, jangan jempol lebih cepat dari pikiran kita. Jadi
kita cerna dulu betul atau tidak. Kalau betul, kalau mau ngirim pun kan kita harus cerna bahwa yang menerimanya akan mendapat manfaat atau tidak. Kalau tidak usah dikirim. Jadi kalau memang ragu-ragu, delete saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi atas informasi yang sangat bermanfaat sekali yang bisa di-sharing. Dan pemirsa juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Demikian perbincangan saya dengan Menteri Rudiantara. Saya Lulul Metidudi. Sampai jumpa. Terima kasih banyak.